Yang dimaksud bapak-bapak yang diceritakan Bang Rahmat yang ketemu di teras itu, ternyata orang itu meninggal dunia saat ke belakang terpleset dan masuk ke sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih Rek karena kalian masih setia dengan channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, aku juga mau ucapkan terima kasih bagi kalian yang baru saja subscribe atau mampir ke channel ini. Kita kenalan dulu yuk. Nama aku Yuni. Di sini aku akan menceritakan kisah-kisah mistis atau horor yang terjadi bahkan beredar luas di kalangan masyarakat. Kali ini cerita mistisnya datang dari temen aku Re. Dia mengatakan bahwa mendapatkan gangguan mistis saat dia menghuni rumah kontrakannya. Kita sebut saja namanya karena dia minta namanya disamarkan, tempatnya dan namanya juga disamarkan. Oke, baik, aku samarkan ya. Namanya kita sebut saja namanya Tia ya. Halo Tia, terima kasih sudah berbagi kisah mistisnya sama aku. Nah, Tia ini tinggal di Jombang, Jawa Timur, dan dia ini menikah dengan seorang pria yang bernama Bang Arif. Bang Arif ini asal kotanya adalah Jawa Tengah. Jadi mereka ini setelah menikah tidak memutuskan untuk tinggal di Jawa Tengah mengikuti suaminya, enggak, karena kebetulan Bang Arif di sini juga dia bekerja di Jawa Timur. Jadi sama-sama kerja di Jawa Timur, akhirnya mereka setelah menikah memutuskan untuk tinggal di rumah mertuanya Bang Arif. Nah, ketika itu mereka ini bertahan di rumah ibunya Tia ini selama kurang lebih berapa bulan lah, pokoknya sampai akhirnya si Tia dan si Arif ini mempunyai anak. Jadi ketika itu dia memutuskan untuk pindah kontrak lah ya, mengingat si Tia ini juga mempunyai adik, masih mempunyai 2 adik katanya si Tia ini. Waktu itu Bang Arif bilang, kita ngontrak aja ya Dek ya, karena kita kan di sini juga rumahnya nggak begitu besar, jadi ditinggali orang banyak itu juga mungkin ada rasa sungkan gitulah ya Bang Arif. Akhirnya Bang Arif bilang, ya udah Dek kita ngontrak aja ya di deket-deket sini aja. Kebetulan si Tia ini adalah profesinya sebagai guru guru SMA swasta yang ada di Jombang, Jawa Timur. Kalau Bang Arif sendiri ini adalah profesinya sebagai karyawan swasta yang bekerja di salah satu pabrik yang ada di Jombang juga. Nah, kalian penasaran dengan kisah mistisnya dari Sitia dan Bang Arif? Untuk itu jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai and check it out. Waktu itu dimulailah Bang Arif berpamitan sama kedua orang tuanya si Tia. Begitu juga si Tia ini menjelaskan lah sama ibunya, iya Bu, Bang Arif minta kita ngontrak saja. Lagian di sini kan juga masih ada adik-adik, jadi ibu juga nggak kesepian katanya. Waktu itu si Tia mempunyai anak yang usianya masih kurang lebih 8 bulanan. Jadi si ibu dengan berat hati, ya wis lah nak, kalau kamu memang pingin ngontrak sendiri, tapi nanti kalau ada apa-apa atau kamu pengen main ke sini, pintu ini selalu terbuka, katanya ibunya Tia gitu. Singkat cerita mereka pindahlah itu, dapat kos-kosan, dapat kontrakan yang lumayan murah katanya si Tia, karena 1 tahun itu nggak sampai 2 jutaan katanya si Tia. Nah di situ rumahnya juga nggak begitu besar tapi cantik gitu loh, tampilan rumahnya itu bagus, cantik gitu. Nah akhirnya mereka itu tinggallah di kontrakan tersebut. Selang 1 minggu sampai beberapa bulan bahkan itu tidak ada gangguan-gangguan mistis yang diceritakan oleh Tia. Sampai pada akhirnya si Tia ini merasakan keanehan. Waktu itu si Tia ini kan seperti wanita pada umumnya gitu loh. Jadi kalau pagi itu dia belanja. Kebetulan waktu itu sekitar tahun 2012
2021 waktu itu pandemi, sekolah masih online gitu ya, jadi masih daring. Dan si Tia ini ya udah nggak ada kerjaan gitu ya di rumah, momong si anaknya itu yang masih balita, dan dia ini ya layaknya ibu rumah tangga, jadi pagi itu biasanya belanja. Kita sebut aja langganan si Tia ini namanya Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini setiap hari ketika dia menjajakan belanjaannya itu di depan rumah Tia itu selalu berhenti, dan di situ Tia juga belanja lah ya, belanja seperti biasa. Nah, di situ si Tia tidak merasakan keanehan, lagi-lagi dia biasa-biasa aja di rumah itu. Dan di sini Bang Rahmat ini juga pernah bilang ke tetangganya, itu Mbak Tia itu ngontrak di situ sama ini ya, sama bapaknya ya gitu. Nah, si tetangganya juga heran, enggak, perasaan itu suami istri saja sama anaknya, enggak ada bapaknya. Oh, kok kalau saya keliling kampung itu, saya Mbak Tianya belanja itu pasti ada sosok bapak-bapak yang nggak begitu tua lah, duduk di depan rumah memakai kaos berkerah, memakai sarung, dan memakai peci juga, biasanya duduk-duduk di situ. Oh, mungkin ini bapaknya Mbak Tia lagi main ke rumahnya Mbak Tia gitu, pikirnya si tetangganya juga positif. Ya udahlah, nggak dihiraukan lah sama si Bang Rahmat itu. Cuma kalau Bang Rahmat lewat situ tuh pasti nyapa, "Pagi Pak." Oh, bapaknya lagi santai-santai ya gitu, tapi bapaknya itu selalu diem aja gitu ya, sambil wajahnya itu kayak pucat gitu. Tapi Bang Rahmat ini tidak menceritakan loh ya ke siapa, ke Mbak Tianya. Dia cuma diem, dia cuma bilangnya ke tetangganya si Tia tersebut. Nah, ketika itu singkat cerita di sore hari habis maghrib, kan suaminya Tia ini kerjanya kebetulan dia dapat shift malam. Jadi habis maghrib biasanya kan berangkatnya Isya, tapi habis maghrib ini Bang Arif ini berangkat lebih awal karena masih ada urusan sama temannya. Akhirnya Bang Arif ini pergilah, dia pamitan sama Tia, "Dek, aku berangkat dulu ya." Dan biasalah salim dan akhirnya pergi. Di situ setelah Bang Arif pergi, si Tia ini melihat TV di ruang tengah. Di situ Tia melihat televisi kan sama anaknya yang masih 8 bulan itu. Anaknya itu lagi main-main. Nah, si Tia karena anaknya lagi main, gak rewel, jadi dia itu sesekali melihat televisi sambil memainkan handphone. Main handphone gini kan. Gak tahu kenapa, tiba-tiba si anaknya ini, kita sebut namanya Gisel ya. Gisel ini melihat ke arah pintu luar sambil cekikikan, sambil kayak ada orang, kalau bahasa Jawa itu kayak dipudang gitu loh. Jadi dia itu kayak ada yang bercandain gitu, ketawa-ketawa aja. Nah, di situ sebenarnya si Tia nggak respon, masih main handphone aja. Nah, melihat Gisel ini cekikikan, tiba-tiba kaget dong. Akhirnya ditengok, "Loh, Nak, kenapa kamu lihat apa?" gitu. Dia itu melihat ke arah jendela yang ada di depan itu loh ya, sambil cekikikan gitu ya, hahaha gitu. Terus takutlah si Tia, akhirnya si Tia matikan itu TV-nya sambil menggendong dibawa ke dalam kamar. Nah, itu kisah yang pertama kali dialami oleh si Tia. Nah, kemudian waktu itu kan Tia waktu malam hari katanya si Gisel ini dia anaknya agak rewel, jadi ditidurkan di sore hari. Ketika itu sampailah si Gisel ini kan sudah tidur ya, si Tia ini terbangun sekitar 1:30 dini hari, yaitu sambil main HP Kan tadi masih ingat ya bahwa kamarnya si Tia ini ada di belakang, gordennya ini ditutup, jendelanya ini besar ditutup oleh gorden gitu ya. Dan itu ketika lampu belakang ini dinyalakan, itu adalah kayak bajunya itu juga nampak di gordennya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lewat lalu lalang di situ juga kelihatan. Nah, tiba-tiba si Tia ini melihat ada sosok laki-laki yang melewati jendela kamarnya itu. Terlihat agak samar-samar sih,
Tapi di situ Tia takutnya itu nggak ketemu, nggak takut karena hantu atau apa, takutnya itu ada orang yang masuk melalui pintu belakang. Jadi Tia di situ panik lah ya, telepon sama suaminya yang kebetulan itu tadi lembur malam. Jadi suaminya ini tidak merespon. Akhirnya Tia ini doa sebisanya sambil memeluk si Gisel dan tertidur. Alhamdulillahnya tidak ada lagi gangguan, katanya si Tia itu ya. Udahlah ya, selama beberapa minggu tidak ada gangguan lagi. Sampai pada akhirnya si Tia ini tiba-tiba sore hari sebelum maghrib, itu kan dia habis ngangkat jemuran ya. Jemuran diambillah jemuran itu, diangkat, ditaruh di dalam, dan lupa tidak menutup pintu yang mengarah ke belakang, mengarah ke jemuran tadi. Masih dibuka, si Gisel ini tiba-tiba nangis, Rek. Ya udah nak, kamu di sini saja ya, kamu duduk saja. Ini Kak, aku kasih mainan, aku buatkan susu dulu, katanya si Tia. Dibikinkanlah itu susu. Tiba-tiba kan dia diletakkan di ruang televisi. Tadi masih ingat kan ya, denahnya rumah si Tia itu, jadi jarak antara televisi ke belakang itu sangat jauh lah, Rek. Apalagi bagi si Gisel ini, dia kan masih merangkak, jadi ya jauh lah. Kalau misalnya dia mau ke belakang itu pasti lewat dapur gitu ya, si Giselnya ini. Dan nggak tahu kenapa si Tia ini nggak melihat kalau ada Gisel yang melewati dirinya di dapur lalu ke belakang. Si Tia dengan santainya membikinkan susu. Nah, ketika susunya sudah selesai, dia panggil lah itu, Gisel, ini nak susunya udah jadi. Gisel, kamu kok nggak ada ya di situ? Nah, dicari lah loh. Kok Gisel nggak ada? Panik ya si Tia. Dicari ke kamar-kamar nggak ada. Dia lupa kalau pintu belakang membuka, tapi dia nggak punya firasat bahwa si Gisel ini ke belakang gitu, Rek. Karena Gisel ini nggak pernah main-main ke belakang. Dia ditengoklah itu, dan dia di situ sekaget-kagetnya si Tia ya, karena melihat si Gisel ini sudah di pinggir sumur, Rek. Karena si Gisel ini sudah bisa merangkak, dan kalau dia ada pegangan seperti tembok atau benda-benda yang berdiri ini, dia sudah bisa memegangi sambil dia belajar untuk berdiri. Nah, disitulah seperti itu. Jadi ada sumur, si Gisel ini sudah berdiri di pinggir sumur itu, kayak orang yang mau masuk ke sumur. Di situ shock lah ya. Si Tia ini langsung bergegas lari sambil menggendong anaknya sambil menangis. Ya Allah nak, kenapa kamu kok nyampe di sini? Padahal tadi kan mama sudah bilang, kamunya di sini saja, mama bikinkan susu. Kamu dari tadi dicari mama, tiba-tiba kamu ada di samping sumur, kamu bikin kaget mama saja gitu. Mamanya sambil nangis, si Tia sambil nangis sambil telepon mamanya. Dan di situ mamanya Tia bilang, ya udahlah kamu hati-hati, lain kali kamu kalau mau bikinkan apa-apa, kalau dia nggak tidur kamu aja, nanti takutnya dia mainan yang berbahaya. Dia nggak punya firasat apa-apa si Tia ya. Nah, singkat cerita, setelah itu tidak ada kejadian lagi. Sampai pada akhirnya waktu itu di bulan Juli tahun 2021, itu kan sekolah sudah ada yang memerintahkan siswa dan gurunya ini melakukan tatap muka atau PTM ya, pembelajaran tatap muka. Di situ si Tia mulailah aktif mengajar, meskipun mengajarnya tidak sampai siang hari, setengah hari gitulah ya. Jadi di situ Tia sudah jarang lagi berbelanja ke Pak Rahmat tadi, tukang sayur yang biasanya keliling di rumahnya gitu kan ya. Nah, di situ si Tia ini pergilah ke sekolah biasa. Sebelum berangkat ke sekolah, dia mengantarkan anaknya dulu ke rumah mbahnya gitu. Dan di situ dia sudah mulai jarang kan belanjanya, jadi dia pikirnya nanti belanjanya sore hari aja atau pulang dari sekolah belanja, nanti bisalah disimpan di kulkas. Jadi kalau pagi bisa sedini mungkin lah ya, nggak terburu-buru juga untuk pergi ke sekolah. Jadi sudah jarang kan ketemu Pak Rahmat karena dia tidak berbelanja di Pak Rahmat. Oke.
Nah, setelah itu, ketika itu ada kejadian aneh lagi, waktu pukul 8 malam. Nah, kalau pukul 8 malam berarti suaminya lagi ngapain? Ya, betul. Suaminya ini sudah berangkat kerja karena shiftnya masih malam hari waktu itu. Nah, ketika jam 8 malam, si Giselnya ini kan sudah ditidurkan ya, sudah tidur. Nah, si Tia ini biasalah rebahan di kamar sambil main handphone. Tiba-tiba ada ketukan pintu, tok, tok, tok gitu ya. Tok, 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 kok keras. Dia mikirnya gini, oh mungkin suamiku Bang Arif pulang, ada yang ketinggalan kali ya, karena baru saja kan berangkatnya. Dia bilang gini, Bang, ngapain sih kok ketok-ketok pintu? Biasanya kan langsung masuk-masuk aja. Kenapa kok ketok-ketok pintu gitu? Gak ada jawaban. Ada lagi ketukan lagi, tok, tok, tok. Dia mulai mikir, kok nggak biasanya ya Bang Arif kalau misalnya masuk ya masuk aja. Lagian kok aku nggak denger ya kalau ada suara motornya Bang Arif. Karena Bang Arif biasanya kalau masuk itu selalu menaruh motornya di depan teras rumahnya, itu biasanya kedengeran walaupun si Tia ini lagi di kamar. Kok nggak ada suara kendaraan Bang Arif. Bang Arif juga tumben ketuk pintu. Di situ dia agak-agak was-was gitu ya. Akhirnya dengan rasa penasaran itu dibukalah itu perlahan pintu kamarnya. Dicari bang, nggak ada. Ditengok ke dapur, ditengok ke ruang TV, nggak ada orang. Dan dia juga masih penasaran juga, apa Bang Arif ini ngeprank aku ya? Motornya ditaruh di pinggir jalan. Nah, ketika dia mau membuka pintu yang ada di ruang tamu, sama Rek, pintunya juga masih terkunci. Kebetulan Bang Arif ini biasanya kan bawa kunci sendiri, dikunci lah sama Bang Arif itu dari luar. Loh, kok masih kekunci? Berarti siapa dong yang ketuk pintu barusan? Nah, tanpa dihiraukan lagi, ya udahlah nggak apa-apa, buat tidur aja biar cepet pagi, katanya si Tia ini saking takutnya itu ya. Akhirnya masuklah dia ke kamar, dikuncilah kamarnya. Udah ya, itu masih jam 8 sore. Nah, ketika itu si Tia ini tidur lebih awal, tidurlah itu Tia. Tiba-tiba jam 9 malam si anaknya Tia ini yang namanya Gisel ini bangun, Rek. Bangun itu nggak nangis, nggak kayak biasanya kan kalau anak kecil bangun itu mayoritas pasti nangis lah ya. Itu nggak nangis, malah cekikikan. Tahu-tahu si Tia ini bangun sudah melihat si Gisel ini main di pojok di pinggir lemari gitu ya. Kan di situ ada ditaruh nih, sengaja ditaruh di situ mainan Gisel di box mainan itu mainannya sudah dikeluarin semua sama si Gisel. Dan Gisel ini lagi-lagi cekikikan gitu loh, kayak ada orang yang ngajak ngobrol dia. Dan di situ dia juga lagi-lagi melihat ke arah jendela yang ada di kamar Gisel sambil cekikikan gitu ya. Nah, si Tia bangun lah ya. Si Tia nyamperin si Gisel, ya Allah Gisel, kamu udah bangun, ngapain kamu nak bangun jam segini, yuk tidur lagi yuk gitu. Si Gisel ini tidak menghiraukan ibunya, nggak menghiraukan si Tia. Dia bahkan tidak melirik si Tia, dia hanya tertawa cekikikan melihat ke arah jendela yang ada di kamarnya Tia. Dia di situ istighfar, ya Allah Gisel, kenapa kamu, sambil menutup matanya si Gisel itu. Lalu ditidurkanlah si Gisel. Tapi alhamdulillahnya habis itu si Gisel itu tidur, Rek. Tidak bangun lagi sampai pagi hari. Nah, setelah beberapa hari kemudian, Rek, kebetulan si Tia ini libur sekolah kan ya, dia nggak ada agenda keluar rumah. Dia memutuskan ya udahlah, nanti Bang Fajar ini kan pulangnya ini biasanya kan jam 7 jam 8 pagi sudah pulang, aku masak pagi-pagi aja. Kebetulan dia membuka kulkas nggak ada apa-apa, ya udahlah aku belanja ke Bang Rahmat gitu. Setelah itu Bang Rahmat lewat nih depan rumahnya, bang saya belanja sayur. Oh iya Mbak Tia lagi libur ya, nggak kerja ya hari ini? Iya Pak, hari ini lagi libur, nggak ada jam ngajar, katanya si Tia. Nah, lalu tiba-tiba nyeletuklah itu dari mulut Pak Rahmat, Mbak Tia,
tumben ya bapaknya biasanya yang duduk di kursi teras kok nggak ada. Biasanya kan bapaknya selalu duduk di jam-jam segini. Bapak yang mana ya Pak Rahmat gitu? Iya bapaknya Mbak Tia lah. Bukan, mungkin suami saya, tapi suami saya selalu lembur. Enggak kok, saya tahu kan, saya kenal sama suaminya Mbak Tia. Bukan Bang Arif Mbak, tapi bapaknya Mbak Tia selalu duduk pakai peci, dia pakai kaos berkerah sama sarung. Dia selalu duduk di terasnya Mbak Tia setiap pagi. Bahkan selalu saya sapa loh Mbak Tia. Lah, siapa? Bapak saya itu sudah punya rumah Pak. Bapak saya itu jarang kesini. Bapak saya kalau kesini itu sama ibu selalu sore hari, nggak pernah pagi hari. Lagian bapak saya itu kerja di sawah Pak, jadi nggak mungkin kalau dia pagi-pagi kesini gitu. Di situ bingung lah Bang Rahmat. Oh ya udah Mbak, mungkin saya salah lihat. Tapi kalau saya salah lihat kok setiap hari ya Mbak ya. Oh, jadi bingung kan ya Pak Rahmat? Ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin halusinasinya Pak Rahmat. Tapi kalau disapa Pak Rahmat itu dia selalu kadang senyum, kadang cuma ngelihatin Pak Rahmat gitu aja di depan terasnya si Tia. Nah, si Tia itu juga bingung, ya udah Bang, berapa ini? Bayarlah itu ya sayurannya. Setelah dibayar, bergegaslah itu. Tianya itu masuk ke dalam sambil masak, itu sambil dia mikir siapa ya yang dibilang Pak Rahmat itu yang selalu duduk di teras. Wah, nggak ada orang selalu ketika aku berangkat kerja juga nggak ada orang yang duduk di situ. Mungkin Pak Rahmat halusinasinya Pak Rahmat saja, pikirnya seperti itu. Nah, ketika suaminya pulang, Bang Arif pulang, dia ceritalah sama Bang Arif, Bang, aku kok sering dapat kejadian aneh ya. Dia ceritakanlah mulai awal dari si Gisel ini selalu senyum-senyum sendiri, selalu cekikikan sendiri, sampai pada akhirnya dia mengatakan bahwa Bang Rahmat ini melihat sosok laki-laki yang seperti bapaknya yang duduk di depan teras. Nah, di situ Bang Arif juga bilang, ya udahlah Dek, nggak apa-apa, kita di sini lebih waspada saja. Kamu juga gitu, jangan lupa kalau setiap habis sholat kamu harus ngaji ya. Ketika di sel duduk juga kamu manfaatkan untuk mengaji biar di sini juga aman, katanya Bang Arif. Nah, setelah itu gak ada nih kejadian-kejadian aneh sampai pada akhirnya ini yang membuat si Tia bilang sama Bang Arif, ya udahlah Bang, kita pokoknya harus pergi dari sini, kita nggak usah ngontrak di sini, biarin ini meskipun belum 1 tahun, nggak apa-apa, kita kembali ke rumahnya orang tua kita saja, nanti kita cari kontrakan lagi. Nah, kira-kira ada apa ya sampai membuat si ibunya Gisel ini pergi? Nah, ketika itu Bang Arif ini tidak lagi shift malam. Bang Arif ini kembali normal shift pagi gitu ya. Waktu itu sudah selesai pulang kerja, karena kalau Bang Arif ini berangkat pagi otomatis sore ini sekitar jam 5, setengah 6 ini sudah nyampe di rumah. Nah, ketika itu jam 5 sudah di rumah nih. Mereka biasalah ya bergurau, bercanda di depan televisi bersama Gisel. Gisel waktu itu juga lagi mainan gitu. Tiba-tiba Bang Arif ini mendengar kayak orang yang lagi nyebur di sumur gitu loh. Ketika waktu itu kan pintu belakang itu buka ya, pintunya itu nggak dikunci sama si Tia. Nah, Tia ini dan Bang Arif ini sama-sama mendengar kalau ada orang yang kayak kejebur ke dalam sumur gitu. Biur gitu, sangat keras katanya si Arif dan si Tia ini. Biur. Dan setelah itu, setelah mendengar kayak orang jatuh ke sumur itu, tiba-tiba ada suara laki-laki yang bilang, tolong, tolong, tolong. Itu berkali-kali dan sangat keras dan jelas suaranya. Di situ Bang Arif langsung berdiri, langsung larilah dia ke belakang, melihat situasi apa yang terjadi di belakang gitu kan. Nah, di situ ditengoklah sama Bang Arif, bahkan sampai Bang Arif ini nengok ke sumur, ditengok lagi nih.
nggak ada apa-apa. Bahkan kalau logikanya, kalau misalkan batu atau sesuatu yang kita masukkan di dalam sumur itu kan pasti ada kayak percikan airnya, atau airnya ini kan jadi kayak goyang-goyang gitu. Itu enggak. Itu bahkan tadi waktu di depan televisi itu kan jaraknya lumayan jauh ya. Itu kayak ada orang yang memang nyebur di sumur gitu loh, Rek. Tapi di situ dilihat nggak ada. Dan di situ dia juga panik dong. Langsung lah gendong si Gisel lari ke belakang. Ada apa bang? Ada apa? Ya Bang Arif bilang, enggak deh, nggak ada apa-apa. Ini bahkan sumurnya nggak ada bekas airnya juga tenang. Nggak kayak ada yang bekas sesuatu yang masuk ke dalam sumur. Terus yang minta tolong itu tadi siapa bang? Ya bang juga nggak tahu. Tadi kan kita dengernya ada orang yang minta tolong kayak orang kejebur di sumur ya, tapi nggak ada, nyatanya nggak ada orang sama sekali. Nah di situ paniklah si Bang Arif sama si Tia ya. Ya Allah, kenapa ya ini kok serem banget ya kontrakannya di sini, kok kayaknya ada sesuatu yang janggal ya di rumah ini. Nah di situ si Tia belum langsung minta pindah, Rek. Tapi si Tia ya udahlah bang, kita tunggu kontrakan ini sampai selesai, nanti kita baru pindah ke kontrakan baru. Sementara nanti kita cari-carilah sambil cari-cari kontrakan yang baru gitu kan. Nah keesokan harinya si Tia ini disuruh oleh Bang Arif membelikan rokok sebelum Bang Arif ini pergi bekerja gitu ya. Dan si Tia itu jalanlah kaki, yang kebetulan toko tersebut tidak jauh dari rumah kontrakan si Tia tadi. Nah setelah sampai, si Tia ini bilang, Bu, saya beli rokok. Oh iya Mbak Tia, tumben pagi-pagi. Iya Bu, saya kebetulan libur ngajarnya, jadi saya bisa belanja dulu lah. Oh iya Mbak Tia ini sudah lama ya ngekos ngontraknya di situ? Iya sih Bu, lumayan lama. Emang kenapa Bu? Nggak apa-apa Mbak Tia. Ini dan di situ akhirnya si penjual rokok atau yang mempunyai toko itu bilang gini, Mbak Tia kerasan ya di situ, Mbak Tia nggak mendapatkan gangguan-gangguan aneh ya di situ. Akhirnya Tia cerita, iya Bu, sebenarnya aku sering loh mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Oh iya Mbak, dan di situ si punya toko itu menceritakan bahwa yang dimaksud bapak-bapak yang diceritakan Bang Rahmat yang ketemu di teras itu ternyata orang itu meninggal dunia saat ke belakang terpleset dan masuk ke sumur. Beliaunya meninggal dan istrinya pun dia tidak berani untuk tinggal di situ. Akhirnya istrinya ini memutuskan untuk ikut anaknya. Dan kebetulan juga bapak-bapak itu kenapa suka mengganggu si Gisel? Ternyata bapak-bapak itu juga biasanya selalu ketika masa hidupnya dia selalu dititipin anak dari anaknya, cucunya lah ya, dia selalu dititipin cucunya. Kebetulan cucunya juga perempuan sekitar usia 1 tahunan, sering diajak main sama bapak tersebut. Tapi gak lama kemudian katanya si anaknya ini, si cucunya ini meninggal, Rek, karena dalam keadaan sakit. Nah di situ selang beberapa bulan setelah si cucunya ini meninggal, barulah si bapak-bapak ini terpleset dan masuk ke sumur dan meninggal juga. Jadi disitulah mungkin kisah tragis atau angker yang ada di kontrakan tersebut. Oke Rek, jadi si Tia ini sudah tahu kan seluk-beluknya. Jadi selama ini yang menghantui dia di kontrakan itu ternyata bapak-bapak yang meninggal tidak wajar karena terjebur sumur. Dan si Gisel ini selalu dibuat tertawa itu ternyata juga mungkin dari bapaknya itu. Oke Rek, gimana kisahnya, seru nggak? Kalau kalian suka dengan kisahnya jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita selanjutnya. Oke, see you next video. Wassalamualaikum.